Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Internet of Things. Di pertemuan yang ketujuh, mohon maaf uploadnya saya telat karena kemarin ada sedikit keperluan. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang protokol komunikasi IoT-nya ya. Kemarin kita protokol jaringannya, sekarang protokol komunikasi IoT-nya. Apa itu protokol? Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Protokol adalah aturan atau prosedur untuk mengirimkan sebuah data pada perangkat elektronik. Pada sistem komputer, setiap komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya yaitu menggunakan protokol. Ada banyak macam protokol yang digunakan untuk komunikasi. Yang umum kita dengar biasanya adalah ada TCP, ada UDP, FTP, kemudian ECMP, HTTP, protokol CoAP dan lain-lainnya ya. Nah, yang mana protokol ini memiliki fungsi dari setiap protokol yang di atas tadi itu memiliki fungsi, teknologi, logika, dan tujuan yang berbeda-beda pula. Begitu pula dengan MQTT ya. MQTT ini merupakan salah satu protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi pada sistem komputer. Nah, protokol yang akan kita pelajari yang pertama adalah yang akan kita bahas pertama yaitu MQTT protokol ya. MQTT ini singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport ya. Ini merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas TCP/IP dan dirancang khusus untuk machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus. Maksud dari kata tidak memiliki alamat khusus ini adalah seperti Arduino, Raspi, atau device lainnya yang memang tidak punya alamat yang khusus ya. Sistem kerja MQTT ini menerapkan publish dan subscribe data, dan pada penerapannya device akan terhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik tertentu. Perancangan protokol ini diciptakan oleh Andy Stanford, IBM, dan Arlen Nipper di tahun 1999 yang semula dibuat untuk menghubungkan sistem telemetri jalur pipa minyak melalui satelit. Jadi meskipun awalnya MQTT adalah protokol yang bersifat proprietary, namun pada 2010 dirilis versi royalty free-nya ya, jadi gratis. Dan pada tahun 2019 MQTT versi 5 ini menjadi official OSI standar. Nah, protokol MQTT ini sangat mendukung untuk jaringan WAN karena WAN mencakup area yang luas. Jadi protokol MQTT ini merupakan mempunyai kelebihan yaitu dapat bekerja dengan energi dan media penyimpanan yang minimum. Karena seperti yang kita tahu, baik itu Arduino, Node MCU, kemudian Raspi, itu kan mereka punya memori yang kecil, punya resource yang sangat terbatas sekali. Bahkan biasanya mereka berjalan menggunakan power dari sebuah baterai, di mana apapun proses di dalamnya itu harus dibuat seminim mungkin supaya ya yang tadi meminimalisir resource yang sangat minim. Kemudian karena baterainya pun kecil, mungkin terbatas, akhirnya ya semua prosesnya pun dibuat minim supaya tidak terlalu boros kepada penggunaan baterainya. Kemudian bedanya apa? HTTP sama MQTT. Sama dengan HTTP berjalan di atas TCP/IP ya. Nah, pada protokol MQTT bersifat data sentris, sedangkan protokol HTTP bersifat dokumen sentris. Dan HTTP yang mana merupakan protokol request response untuk kebutuhan komputerisasi klien server yang tidak optimal untuk perangkat mobile atau device IoT yang resource-nya kecil. Jadi untuk request response ini tidak terlalu efisien untuk perangkat yang menggunakan device-nya yang resource-nya minim semua ya. Kemudian MQTT ini mengirim data sebagai byte array, yang mana ini menjadi kelebihan dari protokol MQTT karena kecilnya data yang dikirimkan. Nah, MQTT ini dia lebih ringan, lebih kecil daripada HTTP. Pada saat protokol MQTT diuji dengan jaringan 3G, protokol MQTT 93 kali lebih cepat daripada HTTP. 3G ya, sekarang kita sudah 4G. Mungkin tidak akan begitu terasa ketika kita sudah menggunakan jaringan yang lebih tinggi daripada 3G ini. Di dalam jaringan 3G saja, MQTT dia bisa hampir 100 kali lipat
lebih cepat daripada HTTP. Di samping itu, dibandingkan dengan HTTP, MQTT ini memastikan kemampuan pengiriman lebih tinggi. Jadi ada 3 level cost ya, quality of service. Kemudian protokol MQTT juga menyediakan pilihan penggunaan dengan opsi last will, attachment, kemudian retained message. Kemudian optimasi pertukaran data pada sistem IoT ini agar transfer datanya bisa dilakukan seefisien mungkin, yaitu dengan itu bisa menekan ukuran paket data agar menjadi sekecil mungkin supaya tidak membebani jaringan mungkin atau pengiriman dan penerimaan data antar device-nya. Kemudian meminimalisir proses komputasi untuk encoding dan decoding dari paket data. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan encoding decoding yang biasa kita gunakan itu akan mungkin bisa memakan waktu, bisa membuat proses lebih lama lagi, kemudian membutuhkan resource yang lebih besar juga. Kemudian meminimalisir penggunaan ruang penyimpanan juga. Nah, cara kerja protokol MQTT ini di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah ada publisher, kemudian ada broker, ada subscriber. Nah, publisher ini yang kemarin kita pernah praktekkan itu kan ada Wemos ya. Wemos itu dia tersambung dengan beberapa sensor. Contohnya adalah sensor DHT11, sensor suhu. Nah, si sensor suhu ini dan si Wemos-nya itu dalam satu bagian namanya publisher. Kemudian mereka akan mengirim data ke broker. Brokernya kemarin siapa? Brokernya si Blink kan. Nah, si Blink dia menerima data kemudian menampilkannya ke subscriber. Subscribernya mana? Ya kita klien yang menggunakan aplikasi Blink yang di handphone kita. Handphone kita adalah subscribernya. Tapi mereka punya satu topiknya adalah misalkan data 1. Jadi yang ini dia hanya bisa mengakses data 1 saja. Kalau misalkan subscriber lain tidak subscribe dengan topik 1 ini ya atau data 1 ini ya dia tidak akan bisa membaca dari data yang dikirimkan dari si publisher ini. Karena si publishernya dia subscribe dengan topik data 1, maka MQTT broker pun di sini ada topik data 1-nya yang dikirimkan pun ke subscriber yang sama topiknya dengan ini data 1. Jadi cara kerjanya begini ya, simpelnya itu ada 3, ada publisher, broker, sama subscriber. Ini sampel yang lainnya, contoh misalkan kemarin kita menggunakan temperatur ya, sensor suhu. Di sini si publisher dia mengirim data 75 derajat Fahrenheit ya. Topiknya adalah temperatur. Nah, si MQTT broker dia pun mengirim ke subscriber yang memiliki topik yang sama, yaitu topiknya temperatur. Dia subscribe ke topik temperatur, ini pun sama. Jadi apapun device-nya, kalau misalkan dia subscribe dengan topik yang sama, dengan protokol yang sama menggunakan MQTT, dia akan bisa mengakses data dari bagian si publisher ini ya. Ini kalau saya analogikan ini sebagai Wemos-nya ya. DHT11 dan Wemos, kemudian MQTT brokernya bisa menggunakan Mosquito atau Hive atau apa ya. Bebas. Nanti kita pelajari. Beberapa istilah yang kita akan temukan pada MQTT itu yang pertama adalah broker. Pada broker ini adalah berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari beberapa atau berbagai device. Bisa diibaratkan sebagai servernya yang memiliki alamat IP khusus. Beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquito, Hive MQ, dan Mosca. Masih banyak lagi ya, sekarang banyak. Kemudian publish-nya itu merupakan cara suatu device untuk mengirimkan data ke subscriber. Biasanya pada publisher ini adalah sebuah device yang terhubung ke sensor tertentu.
si publisher dia akan mengirim ke broker dulu ya. Lalu si broker meneruskan ke subscriber. Subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Nah, subscriber dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Subscriber ini yang nantinya akan meminta data dari publisher. Kemudian topik. Seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu, pada sistem kerja MQTT protokol ini, topik bersifat wajib hukumnya. Jadi pada setiap transaksi data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Contohnya tadi, kita misalkan mau membuat topiknya adalah temperatur. Dia akan mengirim data temperatur dan subscriber yang subscribe dengan satu topik tersebut, dia akan menerima datanya. Sedangkan device-device yang tidak subscribe dengan topik tersebut, dia tidak bisa menerima data-datanya. Kita bahas publish and subscribe. MQTT tidak menggunakan metode client server seperti konvensional. Di sini, protokol MQTT menggunakan metode publish and subscribe. Publisher adalah peran yang memberikan suatu pesan kepada topik tertentu, subscriber yaitu klien dari subscribe suatu topik. Sehingga ketika publisher mengirimkan pesan ke topik tersebut, subscriber dengan topik yang sama akan menerima pesan tersebut. Lalu yang terakhir itu broker, ia berperan sebagai perantara saja antara publisher dan subscriber. Jadi publish dan topik ini pengiriman seperti tipe data khusus untuk membagikan atau berlangganan suatu topik. Kemudian broker ini berfungsi untuk menerima semua pesan lalu mengolah atau menyaring semua pesan tersebut agar pesan-pesan hanya sampai pada subscriber topik yang sesuai. Kemudian protokol MQTT ini juga didukung dengan quality of service dengan 3 level yaitu COS 0, COS 1, dan QoS 2. Semakin besar levelnya, maka akan semakin ketat MQTT dalam aturan penerimaan paket dengan catatan akan mungkin terjadi peningkatan overhead-nya. Pada kasus Internet of Things, MQTT banyak dijadikan pilihan dalam membuat solusi IoT setelah HTTP, karena MQTT ini cenderung mudah dalam penggunaannya. Contoh broker yang mendukung MQTT antara lain adalah Mosquito, Rabbit, HiveMQ, kemudian ActiveMQ, dan lain-lain. Sedangkan topik itu adalah jika dianalogikan itu ketika kita berlangganan sebuah majalah atau koran. Contoh topiknya adalah korannya ya atau majalahnya. Misal, jika Anda berlangganan koran Pikiran Rakyat tapi Anda tidak berlangganan koran Tempo, artinya Anda tidak tahu apa isi dari koran Temponya. Kemudian subscribe pun demikian, ketika mensubscribe suatu topik A, maka topik B tidak Anda ketahui. Topik adalah suatu string atau dipisahkan dengan tanda slash untuk subtopiknya, sehingga tanda slash ini menunjukkan level dari topiknya. Lalu perlu diingat kalau topik ini bersifat case sensitive, artinya kapital tidaknya huruf akan berpengaruh. Jadi misalnya suhunya S-nya besar dan suhu S-nya kecil itu berbeda ya. Contohnya, saya menggunakan MQTT Explorer ya. Nah, ini MQTT Explorer, misalkan saya ambil dari MQTT tesnya Mosquito ya, mosquito.org. Karena di sini saya tidak menggunakan autentifikasi, portnya menggunakan 1883. Kita koneksikan. Yang ada di tes mosquito.org ini topiknya ada 58 topik, ada 108 message. Ini brokernya ya. Misalkan di sini di connection ada 9 topik. Nah, ini contoh-contoh orang yang membuat topiknya ya. Misalkan Raspberry, isinya adalah state-nya 1. Nah, ini ada yang membuat sampel Kioska dengan Mosquito test ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah message. Message ini adalah isi dari suatu topik. Biasanya bisa berisi suatu data, misalnya temperatur 25 derajat Celcius. Bisa juga berisi suatu perintah, misalkan menyalakan lampu, mematikan lampu. Nah, seperti halnya berlangganan koran, Anda akan mendapat koran tiap harinya. Demikian juga pada protokol ini.
Jika sudah subscribe satu topik, misalnya topik suhu, maka subscriber akan mendapatkan nilai suhu dari topik tersebut setiap jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya, tiap 5 detik sekali subscriber akan menerima data suhu. Kemudian jangka waktu ini kemudian bisa diatur di dalam programnya. Nah, selain MQTT ada juga protokol COAP ya, atau COAP. Nah, ini singkatan dari Constraint Application Protocol, yaitu protokol layer aplikasi yang dikembangkan oleh International Engineering Task Force, IETF ya. Termasuk dalam standar RFC 7252, COAP sendiri merupakan singkatan dari Constraint Application Protocol. IETF sendiri tidak sengaja mengembangkan COAP tetapi mengembangkan juga Embedded Binary HTTP atau EBHTTO ya. Line Transport Protocol atau LTP. Dapat dilihat pada gambar ini di sini kan ya. Ada di dalam protokol atau ada di layer application. Ini ada HTTP, web, EBHTTP, kemudian LTP, SNMP dan lain-lain. Kalau di network communication layernya ada IP6, IP4, TCP, UDP dan lain-lain. Oke, dengan selesainya spesifikasi COAP, diharapkan akan ada jutaan perangkat yang digunakan di berbagai domain aplikasi di masa depan. Aplikasi ini beragam mulai dari energi pintar, jaringan cerdas, kemudian kontrol bangunan, kontrol pencahayaan yang cerdas, kemudian sistem kontrol industri, pelacakan aset, hingga pemantauan lingkungan. Nah, COAP ini akan menjadi protokol standar untuk memungkinkan interaksi antara perangkat dan mendukung aplikasi IoT. Nah, COAP adalah protokol berorientasi jaringan, menggunakan fitur serupa untuk HTTP tetapi juga memungkinkan untuk overhead rendah, multicast, dan lain-lain. Karena protokol HTTP adalah standar sukses jangka panjang, ia dapat menggunakan skrip kecil untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan layanan. Interoperabilitas yang disediakan oleh HTTP adalah titik kunci dari IoT. Untuk ini, HTTP digunakan dalam level aplikasi, namun HTTP didasarkan pada protokol TCP menggunakan point-to-point atau P2P ya. Model komunikasi yang tidak cocok untuk layanan push notification juga untuk perangkat yang terbatas. HTTP itu terlalu rumit. Nah, COAP ini bukan hanya sekadar kompresi dari protokol HTTP, mempertimbangkan kemampuan pemproses yang rendah dan rendahnya konsumsi daya dari sumber daya yang terkendali. COAP ini mendesain ulang beberapa fitur HTTP untuk mengakomodasi keterbatasan ini. Nah, HTTP juga digunakan di bawah jaringan yang tidak dibatasi, dan COAP digunakan di bawah jaringan yang dibatasi. Ini gambaran analogian ya dari COAP ini. Constraint-nya IoT, machine to machine dan lain-lain. Kemudian application protokolnya seperti HTTP atau bisa berupa REST ya. Perbedaan dari setiap bagiannya ada ultra constraint, mainstream IoT, rich node atau edge gateway. Ini tergantung dari penggunaan dari si jaringannya ya. Ini bisa Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, kemudian bisa kabel dan lain-lain. Oke, jadi perbedaan dari MQTT dan COAP ini adalah MQTT dia desentralisasi kan. Dia tersentralisasi ada di broker. Semua pesan, semua data terkumpul dulu di broker baru dikirim ke klien atau ke subscriber. Jadi antara publisher dan subscriber misalkan saling bertukar pesan itu melalui broker. Sedangkan kalau COAP ini dia bisa beberapa server. Contoh, server satu berkomunikasi dengan server lainnya, bisa bertukar data, dan klien dia lebih fleksibel. Dan mungkin banyak lagi perbedaan yang lainnya. Berikutnya, ini perbedaannya MQTT dan COAP ya. Ini dari protokolnya TCP, kalau COAP itu UDP. Kemudian model komunikasinya adalah publish subscribe. Kalau ini request respond, publish subscribe juga, karena ini penyederhanaan dari protokol HTTP. Kemudian dan lain-lainnya ya. Nanti Anda baca sendiri nih. Berikutnya ada protokol XMPP. Ini Extensible Message and
Presence Protocol adalah sebuah standar komunikasi real-time berbasis teks, suara maupun video dengan teknologi OpenXML atau Extensible Markup Language. Protokol ini merupakan protokol standar komunikasi real-time yang telah disahkan oleh IETF. Nah, implementasi protokol XMPP ini merupakan teknologi dengan jaringan client server yang terdesentralisasi. Jaringan ini mirip dengan jaringan email di mana paket data dapat diteruskan kepada server XMPP lain yang menjadi tujuannya. Kita dapat membuat jaringan XMPP dan kemudian membuat saluran komunikasi dengan server instant messaging seperti Gtalk ya, YM dan chat Facebook. Instant messaging ini sekarang memang kebanyakan menggunakan protokol ini untuk saling berkomunikasi. Ini salah satu contohnya kalau kita menggunakan Google Talk misalkan ya. Server, klien. XMPP merupakan produk Jabber pada tahun 99 itu kemudian diformulasikan oleh XMPP Standard Foundation menjadi standar pada tahun 2004 atau XMPP yang versi satunya. XMPP ini digunakan dalam hal-hal berikut, misalkan instant messaging, kemudian presence, kemudian multi-party chat, voice and video call, collaboration, lightweight protokol XMPP, kemudian voice and video calls, collaboration, middleware, dan lain-lain. Contoh penggunaan protokol XMPP ini memanfaatkan library SMAC ya, untuk memberi notifikasi pesan kepada penjual dalam aplikasi shopping berbasis mobile. Hanya saja pesannya berupa SMS, tetapi masih bukan berupa SMS, tapi masih berupa instant messaging. Nah, core protokol XMPP ini hanya mentransmisi aliran data berupa format XML. Terdapat 3 jenis aliran XML yang ditransmisikan, yaitu ada message, present, dan IQ ya. Ini digunakan untuk mekanisme request response antar entitas dalam jaringan XMPP. Jadi mirip metode get post ya pada HTTP. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan praktek. Tapi praktek di pertemuan ke-7 ini kita tidak akan mempraktekkan dulu tentang MQTT. Nanti setelah UTS baru kita masuk ke protokol-protokol yang lainnya ya. Kita masih menggunakan Blink dulu supaya kita lebih enjoy dulu lah. Jadi kita buat dulu nyaman, kita buat dulu enjoy dengan praktek IoT-nya. Jadi kita masih menggunakan yang mudah-mudah saja dulu. Nanti berikutnya kita coba pakai Firebase, Telegram, atau MQTT, atau Mosquito, dan lain-lainnya ya. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.